Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali ada waktu luang Pak hari ini Pak? Ya ada Pak. Gimana Pak? Gini Pak, mohon maaf sebelumnya Pak Ali ya. Saya mengganggu aktivitas panjenengan nih. Oh tidak apa-apa Pak. Gini loh Pak, saya perlu seseorang untuk mendengarkan keluh kesah saya. Apakah panjenengan bisa membantu saya Pak untuk sharing sebentar Pak? Oh jadi apa nih yang bisa saya bantu dan apa Pak yang ingin dibicarakan hari ini Pak? Sebetulnya saya hanya ingin mendapatkan pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalahnya apa Pak? Coba Pak Padun ceritakan apa yang sedang Pak Padun rasakan. Pak Ali, ingat apa enggak Pak? Beberapa hari yang lalu, kan ada supervisi nih Pak di kelas. Nah, waktu supervisi itu, saya dapat teguran Pak dari pengawas Pak. Loh kok bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Padun mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih, ya Pak, sebenarnya masalah itu hanya masalah sepele Pak. Oh sepele. Sepele apa sih Pak? Saya itu kemarin ditegur karena pada waktu supervisi itu loh Pak, proses mengajar saya itu dikritisi Pak, dinilai seperti itu Pak. Oh, proses bagaimana sih Pak? Kalau saya boleh tahu. Gini, beliau itu sepertinya tampak keberatan sih Pak pada waktu saya mengajar tidak pakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Pak Fatun dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sampaikan kepada beliau bahwa selama ini kalau saya mengajar itu Pak, ia menggunakan berbagai macam sumber, bisa menggunakan buku referensi dari perpustakaan, yang penting kan mengacu pada kurikulum. Nah, setelah saya sampaikan seperti itu, beliaunya itu merasa tersinggung ya Pak. Oh, jadi masalahnya begitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Fatun. Iya. Selama ini apa yang sudah Pak Fatun lakukan di dalam belajar mengajar? Seperti yang saya tadi sampaikan kepada jenengan, saya menggunakan berbagai macam sumber. Saya bisa ambil dari perpustakaan, mengajak anak-anak mengamati lingkungan sekitar, melihat tayangan video, bahkan sekolah kita kan sudah beberapa kali pembelajaran di luar kelas, Pak. Anak-anak belajar di museum, di candi, dan masih banyak yang lain seperti itu. Mengapa Pak Fatun tidak menggunakan buku teksnya ya Pak? Ya karena menurut saya sumber belajar yang selama ini yang saya gunakan itu sudah memudahkan anak-anak Pak. Juga anak-anak itu termotivasi, yang penting kan sudah mengacu kurikulum, bukannya itu sudah cukup ya Pak? Wah, sebetulnya sih sudah bagus Pak Fatun. Lalu bagaimana dengan hasil siswa ketika Pak Fatun menggunakan sumber belajar itu? Sepertinya yang kita ketahui kan karakter siswa itu kan berbeda-beda Pak, dan gaya belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya Pak ya, kok saya nggak kepikiran ke sana ya. Selama ini sih sebenarnya ada beberapa yang anak yang hasilnya tuh masih kurang maksimal sih Pak, masih Oh, di bawah kalau begitu, nilainya oh, ya. kalau dipikir-pikir ada benarnya juga ya Pak. Iya. Terus terang sih, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman sih Pak. Jadi resah di rumah, jadi kepikiran terus nih Pak. Mau mengerjakan pekerjaan rumah juga jadi kepikiran, jadi terbengkalai nih Pak malan dengan masalah tersebut. Apa sih yang membuat Pak Fatun merasa tidak nyaman selama ini? Nah, itu dia Pak, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawasnya menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut Pak, nanti akan terjadi masalah di kemudian hari. Apalagi saya mau naik pangkat nih Pak. Gimana ya Pak? Saya jadi kepikiran hal seperti itu ya Pak. Oh, begitu ya Pak. Jika saya dapat menyimpulkan sih Pak, ya Pak,
Oke. Jadi yang membuat Pak Fatun merasa sedih, tidak nyaman adalah pada saat supervisi itu ya Pak, Nggih. Pak Fatun tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian ketika pengawas mengingatkan pada Pak Fatun memberikan argumen sehingga Pak Fatun membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah dan akhirnya Pak Fatun jadi kepikiran ya. Iya ya, Pak. Kira-kira nanti saya bakalan akan ditegur dan dipanggil kepala sekolah enggak ya, Pak ya? Kalau menurut saya ya Pak, untuk Iya. masalah itu Pak Fatun bisa direfleksikan dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah Pak. Pak Fatun harus siap sih menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi mulai daripada supervisi pada saat Pak Fatun ditegur oleh pengawas, pada saat Pak Fatun memberikan argumen tersebut. Nah, jika tidak ada teguran, alhamdulillah ya Pak. Ah, Pak, ini mudah-mudahan iya, Pak, nggak ada teguran. Ya, betul. Dari yang sudah Pak Fatun sampaikan tadi, lantas apa rencana Pak Fatun ke depannya? Saya berniat menemui kepala sekolah kita, Pak, untuk membicarakan hal ini. Barangkali nanti beliau juga bisa memberikan satu solusi. Lalu, apakah ada hal lain selain yang dilakukan itu? Saya juga akan mencoba menemui pengawas ya, Pak. Saya akan meminta maaf mungkin kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, saya kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks. Sekaligus kalau menemui beliau, saya akan berkomunikasi bagaimana sih proses belajar mengajar yang baik. Oh, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar di kelas Pak Fatun selanjutnya nanti? Setelah ini mungkin saya akan memakai buku teks juga sebagai sumber yang utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin-kemarin yang sudah pernah saya gunakan, tetap saya gunakan sih Pak. Kan sayang, kemarin anak-anak juga sudah antusias belajarnya Pak dengan konsep belajar yang saya terapkan. Wah, langkah yang Pak Fatun ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan idenya Pak Fatun. Alhamdulillah Pak, sekarang saya juga sedikit agak lega karena jujur saya Pak, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan dalam hal ini. Apalagi kan kalau sudah berurusan dengan atasan, kita agak was-was Pak. Takutnya nanti kalau salah langkah. Alhamdulillah kalau Pak Fatun sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Fatun sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Fatun lakukan untuk menjalankan rencana itu ya Pak? Kalau hal itu sih Pak, dalam proses belajar mengajar tentu saja saya akan mengacu pada kurikulum. Ya, kemudian juga mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang proses belajar mengajar yang harus menggunakan sumber belajar dari buku teks tersebut tadi. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak Fatun untuk melakukan komitmen tersebut? Kira-kira apa ya Pak? Ini juga masih dalam pemikiran saya sih Pak. Oh ya, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan Ibu Septina, karena Ibu Septina kan mengajarnya di jenjang yang sama dengan saya. Kita bisa sama-sama saling mengingatkan. Mungkin itu. Nah, ini ide bagus sekali Pak Fatun. Semoga masalahnya dapat segera terselesaikan ya Pak Fatun. Dan Pak Fatun pun dapat bekerja dengan hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa takut, rasa tidak takut ya Pak. Iya, amin. Terima kasih banyak ya Pak ya. Terima kasih juga untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya jadi sedikit lega ya Pak. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik ya Pak ya untuk anak-anak kita. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga Pak Fatun sama-sama Pak Fatun. Pak, kebetulan nih Pak, saya ada jam lagi nih Pak. Kebetulan kemarin saya koleksi ini. Ini saya akan ke kelas dulu ya Pak. Ini tak kasihin. Baik Pak Fatun, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.